warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Adapun kompetensi yang diharapkan pada hari ini berjalan adalah efektif saudara-saudara dan terutama memahami pengertian Pancasila dan juga keberkahan dari Allah tujuan Pancasila, dapat mengimplementasikan tujuan mempelajari para mahasiswa yang saya banggakan dan memahami sumber pendidikan. Kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif dan terutama nanti jadi diskusi kita bersama dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah suatu negara harus memiliki landasan dasar dalam menjalankan pemerintahan dalam kembali kita bertemu. Mengapa diperlukan pada mata kuliah Pancasila? Terus kalaulah tidak ada landasan kita akan dasar tentang untuk menjalankan tujuan dan sumber pendidikan atau mengelola negara ini dan mengelola bangsa ini, terus apa yang terjadi? Dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu. Saya akan membuat sebuah ilustrasi. Wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, bayangkan ketika dalam satu keluarga itu kan tidak banyak bertemu. Kalau negara ini kan banyak sekali, apalagi Indonesia dengan jumlah penduduknya bisa saat ini melebihi 250 juta orang. Tapi kan di keluarga paling-paling ada 3-4 sekian orang. Nah, bayangin kalau dalam satu keluarga itu tidak ada pedoman hidupnya, tidak ada pandangan hidupnya, tidak ada landasan dasar atau visi dari seorang ayah misalnya dalam hal membangun rumah tangganya. Terus tidak juga aturan, gak ada pedoman, pokoknya gak ada apa-apa, pokoknya jalan aja. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan apa yang mau dibuat buat, apa yang mau dilakukan dilakukan. Nah, kira-kira kalau itu terjadi dalam suatu rumah tangga, bagaimana kondisi rumah tangga itu? Itu sebuah ilustrasi mungkin nanti akan kita diskusikan biar saudara mampu menjawab para mahasiswa yang saya banggakan. Nah, baik, sekarang kita akan jelas pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Nah, pengertian Pancasila itu pada hari ini bisa kita lihat sebenarnya Pancasila ini kan sudah ada dan juga dari abad ke-14 1400 tahun yang lalu, 1400 Masehi yang lalu itu. Para mahasiswa yang saya banggakan, di zamannya Majapahit itu telah tertulis di buku Sutasoma, di mana dalam buku Sutasoma itu tertulis ada kata Pancasila yang diartikan dalam dua arti. Yang pertama adalah berbatu sendi yang 5 dan yang kedua pelaksanaan kesusilaan yang 5 dan terutama disebut dengan Pancasila Krama dalam buku Sutasoma dari Allah Subhanahu. Tapi pastinya Pancasila yang ada dalam buku Sutasoma itu tidak sama persis dengan Pancasila kita yang saat ini sebagai dasar negara. Tapi istilah Pancasila itu sudah ada, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Apa rupanya isi Pancasila atau Pancasila Krama di buku Sutasoma ketika itu? Ini dia. Sila pertama tidak boleh melakukan kekerasan. Sila kedua tidak boleh mencuri. Yang ketiga, sila tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan terakhir, tidak boleh mabuk-mabukan di pertemuan ketiga kali. Sedangkan Pancasila kita yang saat ini kita menjadi dasar negara kita itu sama memiliki 5 dasar juga, tapi rumusannya, sila-silanya itu tidak sama persis, bahkan tidak ada kayaknya yang bahasanya sama dengan Pancasila. Wabarakatuh. Berikutnya, kalau kita lihat pendapat ahli berkaitan dengan definisi Pancasila adalah merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang baik dan penting. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup bangsa ini sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Para mahasiswa yang saya banggakan, intinya Pancasila itu sama 5 dasar juga.
Cuman isinya saja yang berbeda dengan istilah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, dan terutama mendapat ridho dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, Pancasila dan terutama kalau kita lihat dan kelima sila itu dari Allah Subhanahu yang pertama adalah baik, Pancasila itu mengharapkan para mahasiswa yang agar bangsa Indonesia ini memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan Jadi, kalaulah sampai hari ini kita tidak mau mengakui atau menjalankan ajaran agama kita masing-masing, sejatinya kita tidak menjalankan Pancasila. Kalau ada presiden, menteri sampai dengan rakyat ini yang tidak beriman dan tidak bertakwa menjalankan ibadah maksiat misalnya, maka sebenarnya wajar hari ini negara kita hancur. Kenapa? Pancasila itu ada jalan karena tujuan Pancasila itu membuat bangsa ini jadi cinta, jadi orang beriman dan bertakwa pada Tuhan. Jadi kalaulah bahasa agama itu disampingkan kepada negara, hukum-hukum negara ini tidak dibuat atau tidak disusun, tidak disahkan sesuai dengan ajaran agama, mahasiswa yang saya banggakan, tujuan dari kelima sila Pancasila dalam pendapat yang lain pertama adalah menghendaki bangsa ini yang religius dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dan sumber pendidikan menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi, berjalan dengan baik, efektif, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia, dan juga menghendaki bangsa yang demokratis, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Luar biasa kalau kita lihat tujuan dari Pancasila ini kelima-lima. Pada pertemuan jadi kalau ada orang atau bangsa ini yang tidak menginginkan bangsa ini taat kepada Tuhan, tidak menjalankan ibadah dengan baik, efektif, dan tidak berlaku atau dikatakan antisosial, tidak mau bersosialisasi, yang ketiga selalu saja merasa menang sendiri, dan ketika ada masalah tidak mau dimusyawarahkan dan tidak mau mendukung, membantu orang-orang yang dalam ketidakadilan, maka sejatinya pada saat itu Pancasila jalan pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif,
dan terutama mendapat ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif dan terutama mendapat ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu. Tujuan mempelajari mahasiswa mempelajari Pancasila bagi saudara adalah pertama mengerti atau memahami arti dari sila isi Pancasila dan sumber pendidikan Pancasila. Jadi sebenarnya mudah-mudahan Anda sudah paham sebenarnya apa yang dimaksud, apa yang dimau, apa yang diinginkan oleh Pancasila dan juga bagaimana saya jelaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, ini sama juga intinya adalah yang saya banggakan, tujuan dalam mempelajari Pancasila ini supaya terciptanya beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari, mana perilaku itu adalah mencerminkan bangsa Indonesia yang Pancasilais, bangsa Indonesia yang mengamalkan dan memahami dari Pancasila. Pada hari ini berjalan dengan baik, efektif dan terutama mendapat ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah tentang sumber pendidikan Pancasila. Nah, kalau Anda baca nanti di buku-buku pendidikan Pancasila itu selalu dimulai dari zaman-zaman kerajaan pada mata kuliah Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Tapi mungkin pada saat ini kita akan di buku saya sendiri pun itu tidak ingin menjelaskan tujuan Pancasila itu dari sejarah zaman-zaman kerajaan terdahulu. Baik, efektif karena itu bukan di luar konteks Indonesia karena waktu itu belum ada Indonesia. Tapi nanti akan dijelaskan sedikit saja berkaitan tentang sejarahnya dari kerajaan itu, yaitu berkaitan dengan istilah Pancasila itu sendiri sudah ada pada zaman kerajaan, dan itu juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita belajar atau memahami atau ingin mengupas sejarah sumber pendidikan Pancasila dari aspek historis atau sejarah. Nah, itu dimulai dari Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, itu BPU PKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu ketika diadakanlah rapat tanggal 29 Mei 1945, ini kan berarti belum merdeka kita. 2 bulan sebelum kita merdeka itu diadakan rapat, yaitu Badan Persiapan Penyelidikan Usaha-Usaha untuk menuju kemerdekaan. Ini dibentuk oleh Jepang ini, biar Anda tahu. Nah, ketika itu Rajiman Widioningrat sebagai ketua sampaikan, wahai saudara-saudara sekalian, wahai rekan-rekanku sekalian, yuk hari ini kita mengadakan rapat. Kita pertama ingin merumuskan dan mengemukakan tujuan dasar negara Indonesia merdeka seperti apa pada hari ini berjalan dengan banyak memberikan pendapat, dan terutama termasuklah di situ Ahmad Yamin, termasuklah Soekarno dan kawan-kawan yang lain, itu mengungkapkan pendapat yang mana intinya adalah bertemu pada saat itu Pancasila, kita ingin merumuskan suatu dasar negara tentang yang mana tujuan itu dan tidak boleh Pancasila berdasarkan pertemuan kita pendapat pribadi, baik, efektif, tidak boleh terutama itu datangnya dari luar. Kita harus membangun dasar negara kita. Kita harus membangun atau merumuskan pedoman bangsa ini. Itu adalah hasil dari buah pikiran dan gagasan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka harus diungkapkan sesuai dengan watak, corak dan karakteristik bangsa ini berjalan dengan baik, efektif. Jadi itu intinya. Jadi mereka berpendapat menyampaikan dasar negara itu harus begini, harus begini. Tapi yang terpenting adalah sesuai dengan watak, corak, karakteristik bangsa Indonesia. Kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang sumber sosiologis, pengertian, tujuan dan di mana pada sumber sosiologis ini sama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, satu negara yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Baik. Intinya adalah para mahasiswa yang saya banggakan. Jadi ketika itu para tokoh, para pendiri bangsa ini pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas agar dalam hal membuat dasar negara ini haruslah mempertimbangkan juga aspek sosiologis, mempertimbangkan bagaimana sosialisasi interaksi yang dilakukan selama perjalanan bangsa ini sebelum merdeka seperti apa. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah
Pancasila. Pada akhirnya disepakatilah pengertian bahwa saja Pancasila sepertinya yang pas. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini yang pas dan sangat cocok, yang sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa ini dan sesuai dengan karakteristik sosialisasi interaksi bangsa ini sendiri. Kita bertemu jadi intinya melalui rapat pandangan, tukar pikiran para tokoh, para founding father kita, disetujuilah pada saat itu Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Nah, pada akhirnya dikembangkan kembali juga. Makanya hari ini dipelajarilah pendidikan Pancasila, salah satunya juga terakhir adalah sumber yuridis. Jadi kita belajar pendidikan Pancasila itu tidak boleh terlepas dari hukum ketiga kali ini kita akan membahas tentang karena penegakan hukum itulah yang sebenarnya yang akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidak berhasilnya dasar negara ini, Pancasila ini dijalankan atau tidak. Semakin lemah hukum kita, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu akan menimbulkan Pancasila nggak berjalan. Begitu banyak kejahatan, kalaupun ada hukuman tapi pasti hukumannya tidak tepat dan tidak efektif. Tujuan dan sumber pendidikan aspek ekonomi, kalau seandainya lah kita pada hari ini berjalan dengan baik, efektif, ekonomi kita dalam terpuruk karena ada permainan di sana. Para tengkulak, para pemegang modal itu menahan dan sebagainya, sehingga kembali hukum berlaku hanya untuk golongan bawah kita yang tertindas. Sedangkan atas itu akan semakin kaya. Kenapa? Karena hukum tidak ditegakkan. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang sumber pendidikan Pancasila itu juga tujuan dan sumber pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan bahas dan lebih jauh dalam diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kembali kita bertemu pada mata kuliah Pancasila